Selamat siang. Selamat siang Pak Agus, terima kasih atas penerimaannya. Saya dari Wanita Kosgoro. Saya ingin memperkenalkan saya sebagai ketua umum. Saya bawa juga di sini Insinyur Sri Damayanti, Ibu Utari, staf-staf Bu Ina Padang, Bu Maria, Ibu Insinyur Pratinudi, Bu Titi, Bu Tini. Sengaja ke sini paling tidak ini pengen silaturahmi ya. Kebetulan saya di sini juga Wanita Kosgoro DKI-nya juga cukup aktif ya. Nggak ikut hari ini karena dia dosen, rektor, wakil rektor, dan Wanita Kosgoro di DKI itu agak cukup kuat gitu ya dibandingin dengan daerah-daerah lain. Karena Wanita Kosgoro juga di jalan itu ya Cikdiro. Iya, gitu. Kalau kita memang lebih banyak ikut membantu partisipasi dengan pemerintah dalam hal secara skup nasional ya. Misalnya sampai ke Papua Pak, kita ada di 32 provinsi ya. Salah satunya yang kita khususkan juga bantu dalam pendidikan PAUD, terus juga life skill sesuai dengan daerahnya ya. Paling tidak juga untuk memperkenalkan seperti ketahanan nasional, pemberantasan buta aksara. Nah ini karena kok sedang saya nih di DKI, kita belum silaturahmi. Tapi yang kami tertarik mungkin soal PAUD itu. Iya. Sebetulnya kalau jaringan Kosgoro bagus di DKI, iya, kami lagi ingin menyamakan mutu PAUD dan kurikulum PAUD sebetulnya. Kalau kita kan PAUD sekarang kan ada yang PAUD yang kecenderungan ke kesenian, atau PAUD yang lebih cenderung ke bahasa, ada yang ke agama. Nah ini harus disamakan. Jadi kita sepakat. Apa sih orang perlu? Agama perlu, musik perlu, bahasa perlu, matematik perlu, atau untuk main perlu. Nah yang mana? Yang kita mungkin Wanita Kosgoro ini bisa bantu kami untuk kita duduk diskusikan. Di lapangan langsung kelihatan kan. Itu soal ini. Terus yang kedua tentu ya namanya juga kalau ada perempuan yang urusan ibu anak lah gitu kan. Nah kami tentu punya PKK. Tapi terus sampai hari ini tidak pernah PKK kami itu tiap RT ada pengurus. Kan selama ini kan struktural. PKK kita tahu dari zaman baru didirikan bisa jalan. Karena zaman dulu istilahnya kita bercanda gitu ya. Kalau mau deketin pejabat, baik-baikin ibunya kan. Jadi karir suami itu ditentukan ibu PKK juga. Sebagaimana dia dekat sama ibu gubernur, ibu wakil, ibu presiden, ibu menteri kan. Jadi akhirnya kenapa suami dipilih? Karena bisikan-bisikan ibu. Wah ibu itu sangat membantu loh. Kalau ada ibu itu di PKK repot. Jadi suami kasih kerjaan deh. Kasih posisi deh. Jadi kita kan tidak suka seperti itu. Nah itu yang terjadi misalnya di kami PKK. Yang kelurahan itu siapa? Pasti ibu lurah untuk bisa menggerakkan. Kalau lurahnya perempuan, istri wakil lurah bisa ngatur Pak Bu Lurah nggak? Tidak jalan. Jadi jalannya bukan karena hati gitu. Yang kita butuhkan jalan karena hati. Struktural ini posisinya hanya tambahan posisi kita, tapi niatnya dia butuh ada orang yang merhatikan. Ada berapa orang tua yang misalnya dia dari balita lah, kita mesti urus dia kandungan. Jadi kita mesti kombinasi, kita punya dinas kesehatan, kita punya kerjasama UI. Jadi kalau semua ormas berpikir orang, kalau kita kumpulkan data ini, kita bagi mana tugas ini, mana tugas ini. Kalau enggak kita hanya seremonial saja. Ujung-ujung apa? Tiap tahun kalau minta bantuan cuma bilang mau ada rakornas, mau ada rakorda, mau ada munas, mau bikin acara baksos, pengobatan gratis, sembako. Wah kita tidak mau habiskan uang itu, uang seremonial.
Karena tidak ada berkesinambungan. Hanya itu saja selesai. Dan yang kita bantu pun banyak orang yang memang pedagang yang datang beli jatah. Bukan orang yang butuh-butuh. Nah, kita butuh apa? Maka kami membuat lelang lurah taman. Supaya si lurah kami bisa kontrol dengan lurah. Lurah bisa kontrol sampai ke RW RT. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita punya RT yang memperhatikan 30-50 rumah tangga. Kalau RT tidak tahu kondisi 30 rumah, 50 rumah, dia betul-betul kurang ajar, bukan orang sana. Kita aja ngerti kok tetangga depan saya mobil apa saya tahu. Dia tiap pagi keluar pakai baju kaos apapun saya tahu, kalau olahraga kan tetangga depan kan. Sebelah saya nenek umur 87 tahun saya juga tahu gitu loh. Tetangga saya masa saya tidak tahu. Kecuali saya tidak mau tahu, saya begitu sibuk saya masih tahu. Tetangga saya ketemu ngomong. Nah, kita bisa bayangkan kalau buat Pemerintah Kosgoro ini ya bisa ambil satu tempat lah di Jakarta misalnya. Proyek memperhatikan saja lingkungannya. Dia seolah-olah ada RT bayangan. Ketua RT bayangan di tempat umum, mau menteng nggak usah, baru tidak perlu. Malah dia kira kita mau gosip cari gara-gara lagi mau tahu dia. Tapi dia orang yang kumuh nih. Kita harus cari tahu. Banyak sekali perempuan, ibu-ibu di Jakarta kalau kita turun ke gang sempit, cuci di 3 tempat, 150.000 yang 150, sewa rumah 400.000, punya anak 2, bantu situ masak sini. Ada yang lebih terpaksa. Aku paling suka dengan lagu Kupu-Kupu Malamnya Deddy Puspa. Ya tersenyum segala macam itu. Kenapa kita bisa bayangkan kalau harus ada ibu-ibu harus menjual diri hanya dengan pasaran 10.000, 20.000 demi untuk menyambung laut. Nah itu tahu nggak kita gitu? Nah ini bisa ada RT yang bisa ada yang turun tahu. Begitu tahu deteksi itu, berarti dia butuh rumah kan? Kami sediakan rumah susun. Dia bisa cuci rumah susun. Nah ini orang-orangnya tuh nggak ada yang care. Yang care, iya. Jadi masalah kita, kalau saya bilang pejabat kita bukan tidak tahu persoalan. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, bukan don't know, tapi don't care to know. Itu masalah kita. Makanya saya selalu dorong semua organisasi, kalau semua organisasi, semua partai politik, semua saya mau memperhatikan orang. Anda punya kesulitan datang kasih tahu saya. Kita bukan susah ditemuin kok. Kita punya SKP, dia punya dana gitu. Ketemu ada orang tua jompo ngemis-ngemis di gang. Asal betul tersalurkan ke tepat sasaran. Sakit, nggak ada yang rawat, anaknya juga pas-pasan. Kasih tahu kami, bawa ke panti. Kita rawat. Terus kita seuzon lagi. Nanti panti nggak dirawat, nggak ada apa-apa. Anda boleh datangin panti kami. Anda intip saja situ, dia dipelihara atau tidak. Kalau Anda care ya. Jadi sekarang care Anda lebih enak mana? Daripada Anda bawa pulang si nenek kakek itu ke rumah, lebih pusing. Lebih taruh ke panti kami, Anda cuma sekali-sekali seminggu besok. Dia lebih sehat, apa lebih kurus, lebih gemuk. Nggak saya datangin, lebih mudah. Lebih terurus ya. Lebih terurus kan. Nah itu kita lakukan harusnya. Nah saya berpikir seperti itu. Peta masalah semua tahu. Peta solusi semua tahu. Kalau cuma datang satu profesor ngomong sama saya ngatasin macet gini, saya ketawa aja. Itu satu profesor terkemuka seluruh dunia. Mana menang kamu satu profesor punya ide ngomong. Ini 22 kajian saya punya. Jadi Jakarta ini peta solusi semua punya. Beda ada apa di Jakarta? Itu tadi. Orang nggak peduli. Masing-masing egois kan. Swasta baik-baik. Orang nggak peduli. Bisa bunuh diri orang lagi susah. Nggak ada yang peduli di sini. Nah kita harus ciptakan kelompok-kelompok peduli ini. Ya, khusus DKI mungkin dengan arahan Pak Wagub dengan saya harap seperti itu ya. Atau bagaimana ya ciptakan, karena sayang ini juga potensi kebetulan di DKI juga bagus. Wakil rektor dia ya juga. Saya mau jadi RT misalnya di kampungnya kan. Kalau kita didorong supaya banyak orang jadi RT RW. Ini jangan RT RW sekarang lebih banyak kan nyewain parkiran, nyewain PKL, jalur hijau, bikin pantai, itu kerja begitu.
Nyogok ke si lurah, taman di Mbak, itu kerjanya. Nah, itu yang harus diberantas. Dikasih gaji juga, makanya kita sikat terus. Brengsek luar biasa ini. Betul. Itu fakta. Makanya saya lagi dorong semua pengurus ormas yang punya hati ikut calon, kita rombak. Makanya kita pengen punya lurah camat yang bagus dulu. Iya. Karena biasanya bikin kan lurah juga. Iya. Nah, kita bikin tugasnya apa? Kita kasih komponennya. Ya, makanya saya juga tahu begitu kesibukannya, tapi Bismillah deh, insya Allah masa iya kita nggak ada silaturahmi, saya bilang ya. Kita terima kasih. Saya juga suka ketemu supaya saya sampaikan ide ini. Iya. Supaya orang kebayangkan seperti itu. Iya. Memang kesannya kadang-kadang saya kesannya terlalu kasar saya. Karena saya gregetan, saya nggak bisa tunggu lama-lama. Iya, tapi nggak apa-apa kok kalau cepet. untuk kebenaran sih pasti terlindungin. Ya, kita dari 7:30 udah rapat di sini. Iya. 7:30 pagi udah start. Makanya Sampai makan siang, makan malam, kalau makan siang non muslim atau non sholat yang kita ajak rapat. Iya. Ibu-ibu pasti non sholat Jumat toh? Iya. Yang kita rapat. Kira-kira begitu caranya supaya hemat waktu. Iya, hemat waktu. Sampai malam makan pun rapat. Udah bubaran belum tangan surat bersih baru pulang. Jadi memang dengan gagasannya sekarang ini Pak Gubernur dengan wakilnya tuh kita semua pada tercengang masyarakat tuh. Loh kemarin ini semua pada kemana? Nah seperti itu, tapi kita tidak ada yang masih terlambat. sempat main golf, masih sempat apa. Tidak ada yang terlambat. Kita pada sempat lagi main golf. Olahraga pun harus disiplin bangun 4:30. Tapi semua kan ada waktunya ya. Sekarang kita nih kejar 5 tahun ini untuk semua yang program-program yang tertinggal sebelumnya. Kita yang paling saya penting lihat siapin sekarang. rumah. Iya. Kita lagi kejar di Marunda itu bisa dapatkan 700 hektar lahan, 400 hektar net untuk bikin rumah. Iya. Kita udah merahkan. Kalau dulu kita kalah, diambil swasta. Iya. Karena rumah saya kita merahkan sebagai aset pemerintah. Ya swasta nggak bisa masuk. Iya. Nah, kita mau sediakan rumah-rumah kumuh itu, Iya. kita hitung dengan 400 hektar net bangun rumah. Kalau dia bikin 5-6 lantai, berarti kita bisa bersihkan kira-kira 1.200 hektar rumah kumuh. Oh, ya. Nah, kalau 1.200 hektar ini kita hitung lagi, ternyata hanya 20% yang orang DKI, yang lain bukan DKI, berarti kita bisa menampung 6.000 hektar orang kumuh di kawasan Marunda. Dan di situ ada 170 hektar, Marunda itu akan membuat kawasan industri, ada pelabuhan. Nyebrang BKT sudah Bekasi, pabrik itu banyak. Jadi orang dapat rumah bagus, dapat pekerjaan, dan dia nggak bikin macet kita juga. Karena dia mainnya sepeda di situ. Betul. Berapa puluh ribu orang. Nah itu yang kita mau ciptakan. Tahun berapa itu kira-kira? Ini kita udah mulai beli, udah mulai bangun. Kita mau tempatkan 2.000 lebih nih blok ini. Kita mulai perbaiki. Udah banyak masuk Marunda. Kita kasih full furnish, kasih kulkas. Kenapa? Supaya ibu-ibunya orang miskin sisa makanan bisa simpan. Nggak usah ke pasar tiap hari. Kulkas bukan barang mewah. Iya. Gas udah pasti. Spring bed supaya nggak usah jemur kapuk banyak kutu-kutu macam-macam. Spring bed bisa dibersihkan, bukan barang mewah. Meja makan supaya bagus, kamar mandi, alat masak semua lengkap. Jadi kita rumah pola hidupnya. Kalau kasih mesin cuci udah kurang ajar. Kalau mesin cuci udah cuma TV, kulkas, gas cooker, spring bed itu standar. Ya. Meja makan bisa buat meja belajar anak, meja keluarga duduk, semua lengkap. Di Marunda ya. Kita udah isi. Kita udah isi yang full sudah 700 unit lebih. Iya. Makanya. Jadi kalau dia jual saya pidanakan 6 tahun. Betul. Jadi kita nggak bisa terlalu baik. Iya. Bajingan juga banyak nyusup di sini. Iya. Jualin, sewain. Iya, betul. Nah, ya kita kasar juga. Kalau dari itu kita kasar. Iya. Uang kerohiman nggak boleh kita di uang kerohiman. Ini merusak. Makanya saya bank dunia saya bilang, kalau kamu paksa saya uang kerohiman, pulang kampung kamu sana. Saya nggak mau pinjam uang kamu. Dia mau dasarnya. Ini tanah saya bikin rumah. Tanpa izin. Dibongkar. Ada nggak uang kerohiman? Tidak ada. Saya bikin tanah negara, saya sewa-sewain. Dapat uang, begitu diusir, saya diganti per meter. Ya rusak Jakarta, semua udah kuasain. Ada saya bilang, Anda butuh rumah, saya sediakan rumah susun. Sama isi. Saya bilang bangun Tapi itu tanah negara gitu kan. Ajarin saya, negara mana lebih ngajarin kemanusiaan? Kamu merusak bangsa saya, bilang. Mesti ganti rugi. Saya nggak mau pinjam uang kamu, pulang kampung sana saya bilang.
Jadi tegasin aja. jadi itunya bajingan-bajingan yang berkelana. Properti pengembang PKL Iya. punya 40 unit sewa-sewain semua. Terus gila apa? PLN juga sambung listrik, lebih gila lagi. Baik kebakaran di mana-mana tuh semua konslet. Korslet. Mana bisa rumah-rumah gubuk ada sambung listrik? Iya. Itu PLN yang nyambungin lagi. PAM juga main oknumnya, jual atas nama orang miskin. Jadi orang miskin pakai air hanya 1050 per kubik. Bagus untuk orang miskin. Tapi pakai 1 juta kubik pun bayarnya sama. Dijual-jualin main di dalam orang oknum PLN. Sebenarnya orang miskin yang punya sambungan belinya 50.000 per kubik. Mau nyambung 1,5 juta nggak punya uang kan? Dia nggak mau nyambungin. Brengsek ya itu juga semua saya. Saya pakai nggak bisa orang miskin dijatain 10 kubik. Lebih dari 10 kubik 10.000 cas. Yang di bawah itu tetap 1.050. Yang beli air 50.000 sekubik, sambungin pipa gratis, tapi Anda harus bayar 10.000. Ya untung loh 40.000 selisih. Jadi ini main. Jadi akar semua masalah menurut saya itu korupsi. Jadi akar semua kejahatan di Jakarta ini korupsi sebenarnya, nggak beres. Nah itu saya bilang orang yang sama saya waktu kampanye kan, kalian sombong sekali ya, kayaknya nggak ada masalah di DKI. Berdebat itu kayaknya enteng gitu ya. Saya bilang jujur, saya bilang memang enteng masalah di DKI. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma kita sendiri. Kita tergoda nggak mau ngeruk kekayaan di sini. Kalau tergoda, rusak. Jadi masalah utama DKI adalah gubernur wakil gubernur sendiri. Bukan masalah, bukan solusi. Kita sendiri. Anda takut nggak kehilangan gitu nyaman? Berantem sama semua orang. Kalau Anda takut, selesai. Dan kalau masuk ke sini tidak ada kepentingan, hanya pikir membuat otak, perut, dompet orang DKI penuh, beres. Nggak ada masalah. Labrak aja semua. Nggak ada kepentingan. Kita nggak ada kepentingan. Itu juga bagus seperti tol, berhentikan dulu. Gak beres. Walaupun tinggal 10% ya. Berhentikan dulu. Gak beres, kita mesti cek. Kata-kata. Kok bisa nyambung dari mana gitu loh. Salam dari Pak Bambang. Oh iya. Ini diberhentikan dulu, bagus katanya. Kalau enggak nanti dia yang keseret-seret katanya. Itu terlalu banyak yang membingungkan itu proyek di sana itu. Orang udah pilot punya perusahaan dikasih proyek itu gede, dari mana itu? Swasta di belakangnya ada, kita susah. Tidak diaudit atau gimana? Ini memang masalah situ aja. Tapi kalau di Jakarta saya yakin kalau kita kerja dengan sistem ini cepat kok. Cepat. Kita bayangin kali pakin segala macam udah beres gitu. Yang berapa bulan? Jadi kita beresin utara dulu, sungai-sungai semua beresin, nanti baru naik ke atas lagi. Yang penting kompleks super blok terus kita bangun untuk rumah susun itu. Terus tanah-tanah pengembang yang jalannya sempit, yang mau bikin apartemen kita tolak. Itu tanah saya ngapain? Rugi dong, hitung harga pasar saya beli. Sederhana. Sama kayak Fatmawati kan, dia kalau udah MRT nanti jadi sepi, turun. Udah, mumpung sekarang masih mahal, jual ke kami saja. Harga pasar. Kita beli, kita lebih dari konglomerat kok, uangnya 50 triliun. Kita mau jual, beli. Gak usah ribut kita gitu loh. Iya betul. Sederhana kan, kayak Lipo misalnya di Rio, biasa kan pasti konglomerat beli lahan kita kan. Ini enggak, kita beli 800 miliar, kita beli. Kita bayar 800 miliar. Sini, tanah itu kita mau penghijauan, yang di Pulau Mas itu loh. Kita bikin ada hutan tropis di situ. Tanahnya kami, hitung pasar berapa? 800 M, bahaya. Kita ada duit deh. Ini DKI kok, orang kita gak ada kepentingan. Kita gak ada kepentingan. Jadi semua ininya berjalan ya. Gak mau ikut, sesuai dengan copot. Gak mau ikut, copot. Nakal-nakal dikit, ngayun-ngayun dikit, udah kasih full dikit lah berapa bulan. Masih ngayun-ngayun, udah sembeli aja udah. Gak lama nungguin, gak tahan kita nunggunya. Ngayun ya udah. Udah geser. Harusnya sekarang lagi penyeleksian ini benar ya? Udah oke lah. Saya bilang, ya. DKI itu ada kelebihan. Kelebihan DKI itu SDM DKI itu pintar-pintar. Ya memang. Oh dibanding daerah lain jauh. Semua dari rata-rata. Aduh betul. Tinggal kita seleksi saja yang pintar-pintar buat rakyat atau pintar-pintarin Kita buat kita. diri sendiri. Pintarin kita bangga itu. Gaji bagus sih. Bagus. Guru-guru buat gaji guru tuh setahun hampir 6 triliun. Mana ada?
masih komite jongkok lagi supaya masukin bimbingan belajar ke dalam di jamnya sekolah. Karena gurunya nggak bisa ngajar. Orang tua panik, bayar komite, bayar masukin guru les di jamnya belajar. Ini memang gendeng Ini mesti pelan-pelan. Tapi buat kami 6 bulan ini ya cukup. Ya, saya termasuk salah Cukup satu yang menyenangkan lah ya. 6 bulan ini menyenangkan lah saya pikir. Saya lihat signifikan. Ya, jadi waktu sampai malam pun orang bilang, kamu sehat. Obat yang paling bagus kan hati yang gembira. Amin. Iya. Tadi kita yang masuk, pokoknya kita hidup harus tenang. Jadi kita ini kan Hati happy gembira. kan. Jadi tidak punya ini apa mau Kita ada kepentingan ya. kapan saja mau digusur orang, ada mau demo, saya keluar saja, saya kerja sama orang. Saya cuma kerja saja kok. Kita nggak dapat yang lebih. Gitu. Pagi sampai malam kerja. Jadi begitu. senang hati terus ya. Karena kita kalau jadi pribadi kita nggak bisa bantu rakyat itu banyak. Iya. Itu almarhum bapak saya bilang 1 miliar kalau kita sedekah untuk orang miskin. 500.000 hanya 2.000 orang. Lagi pula mana ada kita uang 1 miliar bagi tiap bulan. Iya, betul. Jadi kalau kita di sini, kalau kita ngisi 1.000 unit rumah susun, itu nilai itu 6 miliar itu isinya. Iya. Dan sama anak yang Itu Jakarta berapa juta? Tapi kalau udah pemerintah bisa. Iya. Pendidikan, kesehatan. Nah kita lagi mau launching, nanti lagi siapin, lagi dihitung. Orang tua mungkin 65 tahun atau 60 tahun itu lagi kaji, mungkin 65 tahun. Naik bus Transjakarta gratis tuh ke Jakarta. Wah, sebentar lagi nih kita. Lansia. Lagi bikin supaya apa? Supaya orang-orang lansia yang tinggal di gubuk-gubuk derita itu, siang kan nggak bisa tidur, panas. Malam juga nggak bisa tidur kan cucuk cicit udah pulang. Tidur di mana paling enak? Di bus. AC ngayun-ngayun. Dia hidupnya sehat. Jadi dia mondar mandir. Dia sehat. Dia nggak mungkin gendeng kayak pagi kan? Yang ada tuh nggak mungkin. Pasti dia akan cari yang siang kan, yang kosong kan. Dan dia bisa ada kelompok-kelompok turun ke taman ini bermain ini. Umurnya panjang. Umurnya Pak Amin. Dia bisa bawa makanan turun di itu. Umurnya panjang. Dan dia juga nggak ngeritokin Anak cucu. ada cucu. Terus sekarang dia jalan-jalan tuh punya teman. Mungkin dia dapat pacar baru kali ya. Orang tua kan ada kelas orang tua juga kan. Dia semangat kayak orang bule. Ya saya pikir selama tidak boleh gitu. Kita ini terlalu timur tau gak? Akhirnya kadang-kadang ya saya suka berpikir tau gak? Jangan-jangan Tuhan pun gak begitu gitu kan. Jadi kita tuh jadi menderita. Hanya gara-gara tafsiran ayat agama atau gengsi. Gengsi ya. Itu yang bahaya. Akhirnya bule lebih kacau kan. Kawin cerai seenaknya dan nikmatin hidup. Tapi dia lebih bahagia dia bilang, begitu buat apa? Saya tanpa agama lebih bahagia daripada yang beragama jadi susah. Itu kan jadi gawat kalau kita kayak gitu. Lebih baik sudah kita dapat Tuhan Pancasila. Kita nggak usah itu, hidup aja nikmat gitu. Lalu jam saya ibu saya kan sakit terus adik saya bilang, udah mak kawin lagi aja mak biar ada teman, biar ngobrol gitu loh. Itu dari saya ngomong gitu ke ibu saya kan. Terus ibunya Ibu mau. saya kan janda, padahal masih muda waktu ibu saya janda itu baru 51 loh. Iya. Banyak orang mau kan. Ya ibu saya nggak terlalu jelek lah. Ya, jadi nggak mau dong. Ya coba nanti anak-anak benci, cucu benci, nggak enak. Maksudnya kesepian tuh nggak ada teman ngobrol, anak cucu nggak bisa ngobrol tiap hari. Orang kan butuh teman ngobrol gitu. Nggak bisa dong. Terus kalau mau pacaran, orang ngomong tua-tua pacaran, salah juga. Gitu. Jadi maksud saya hal-hal itu orang butuh teman. Gitu. Orang kaya gampang dia ada penampungan orang tua-tua orang gitu. Nah yang miskin gimana? Miskin bisa ada kelompok rame-rame. Orang tua mana bisa macam-macam lagi sih ada tua-tua. Ya, kayak orang bule 80-an dia masih pegang tangan dia jalan gitu kan. Tapi dia ada teman misalnya itu. Ya dia orang. Tapi kalau ibu saya pikir nanti repot udah menikah 2 keluarga ini lagi ngapain gitu kan. Nah itu kan orang timur. Kalau orang barat kan enggak. Anak cucu sudah keluar ya sudah dia enjoy life lah sampai tua. Ini masalah sosial sebetulnya. Yang bisa sedangkan hidup cuma sekali. Ya bisa kita pikirin kan. Nah,
Jadi memang susah, kita mesti jawabnya susah gitu. Makanya saya juga di samping pimpin organisasi, tapi yang terpenting tuh saya tuh dari hati ke hati. Ya, jadi semua mengerjakannya jadi senang. Wah mesti senang ya, kalau Harus kita senang. senang bisa Harus nolong senang. orang banyak, pasti kita senang kok. Iya. Gak ada capeknya kok. Gak ada capek dan Karena kita dimanapun berada ya. menyelesaikan masalah. Iya. Kalau kita di luar nggak bisa, cuma ngomong doang seminar, selesai doang ngomong. Iya. Kalau Kadang-kadang juga kita kadang nggak ngomong, ini tentang masalahnya apa, lengkap, ini apa, cepat. Iya, senang. Semua senang kan jadi enak gitu ya. Jadi Pak, Wagub dari gini maksud saya ini silaturahmi masalah nanti mungkin ada sinergi Iya. program. Makanya ada program apa, Nanti sampaikan. mungkin bisa dengan kebetulan kami juga kenal ini orang Kosgoro juga. Kosgoro. Kosgoro juga. Bapak saya juga Kosgoro. Nah kebetulan ini saya dengar nih katanya Hotel Cempaka tuh punyanya DKI ya Pak? Kalau ibu tanya saya aset, saya nggak tahu aset DKI itu. Bukan. Istilahnya tuh nggak berantakan di mana-mana di DKI. Maksudnya tuh mungkin Kita baru sekarang lagi data yang mana aset. nah mungkin apa bisa ini apa bisa juga. Punya siapa itu? Berarti di bawah Ya, jangan-jangan BUMD kan? BUMD, Pak. Jakarta punya Tourism. DKI, punya Iya. DKI. Nah kebetulan kita juga mau ada mubes Pak tanggal 27. Ibu mau surat saja. Yang Oh, mana? kemana ke sana? Bisa ke sana, tembusan ke saya, ke kita. Oh, Nah, itu kita cari itu siapa. Nanti saya titip ke Pak Ya, boleh. Dani ya. Kopi Mas dan- Danis ya? Ya, kita tanggal 27. Tapi yang paling utama kita terima kasih banyak atas diterimanya kita. Mudah-mudahan nanti ada satu sinergi dengan organisasi kami. Ya kita harap itu Bu. Ya, Ya, saya harap sih memang gerakannya seperti itu. ya, Jadi kita bukan pikirkan fisik, pikirkan orang. ya, Jadi semua itu fokusnya orang. ya, Membuat otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. ya. Otak penuh ya sehat, waras gitu kan. Iya, iya. Ya berakhlak gitu kan. Iya. Pinter. Saya, Perut penuh berarti bisa makan banyak, sehat. saya. Nah, kalau dompet penuh punya daya beli. Iya. Gitu aja. Mungkin sedikit Mungkin ada yang dari ini. ya. Kebetulan saya di DKI sini adalah korwil juga DKI dari pengurus besar, dan kebetulan juga saya adalah ketua PKK di Oh, wilayah di saya. sini. Dan kemarin dulu katanya kita sudah masuk 2 besar tingkat nasional. Mungkin Bapak pernah dengar di Gandaria Utara. Kita kebetulan yang di RW saya yang menonjol adalah PAUD-nya Pak. Kita PAUD mandiri, kebetulan ada lahan dari lahan dari masyarakat yang kita bangun sendiri. Kebetulan itu ada bantuan dari Bansostek dan macam kita bangun sendiri, sehingga itulah kemenangan kita, PAUD mandiri kita. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan kalau bicara masalah PAUD, karena kebetulan saya juga ada di Himpauti di Kebayoran Baru. Saya ada di sekretaris Himpauti di Kebayoran Baru. Saya melihat memang banyak sekali manfaat dengan adanya PAUD ini, karena peruntukan PAUD itu kalau bicara materi memang ada materi 6 materi yang baik sekali. Kalau bisa tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di situ adalah karena PAUD itu adalah tempat bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain sambil belajar, karena mereka belajar untuk mengetahui bagaimana baik kalau dikatakan bahwa PAUD itu harus ada kategori masalah agamanya, memang benar di sana, karena di situ sambil menyanyi pun akhirnya akan dibawa ke rumah oleh anak. Dan di PAUD itu ada BKB-nya Pak, Bina Keluarga Balita, sehingga ibunya juga diberikan pembelajaran untuk supaya meningkatkan ekonomi. Dan itu yang mengajar adalah guru-guru PAUD yang tidak dibayar, kebetulan tidak dibayar. Tapi alhamdulillah sekarang ini ada kebijakan dari DKI, kebetulan guru PAUD, ada guru PAUD kami juga yang disekolahkan menjadi sarjana PAUD yang akan sudah mendapat dana 1.200.000 ya, alhamdulillah. Saya yang ingin saya sampaikan juga Pak, kebetulan karena saya ketua PKK di sini bicara masalah UP2K. Itu sebenarnya di UP2K ini kan koperasi ada kalau 4 Pokja dan 1 UP2K. Saya sebenarnya sudah pernah saya suarakan di tingkat kelurahan agar UP2K ini mereka dapat suntikan dana PKK ini, karena yang menghidupkan, yang bisa hidup
koperasi itu adalah di UKM. Kita memang punya koperasi kecil-kecilan Pak, tapi kan Ibu nggak pernah bisa. banget sama Bu Ratna nggak ya yang UKM? Saya kurang tahu apa itu kelurahannya itu Pak. Jadi di UKM ini dia punya dana banyak untuk disalurkan. Betul. Kita mau kasih dia 1 triliun pun dia bingung, kayak yang nggak jelas. Kemana? Dia nggak Mau jelas. kemana? Dia bisa kontak di Bu Ratna. Iya, betul. Nah, terus gini Bu, kalau Ibu punya ide, saya potong ya Bu, pada waktu singkat Bu ya. Ibu punya ide, Ibu kan tinggal lihat SKPD mana, siapa yang perlu Ibu undang. Ibu kan mau koordinasi dengan mereka nih. Ibu punya ide mau koordinasi. Ibu kalau undang mereka datang ke kantor Ibu, mereka pasti nggak datang. Pasti nggak datang. Nah, caranya gimana? Ibu ngomong sama SD ya. Di sini atur, coba Ibu tuliskan apa masalahnya yang mau dibicarakan, SKPD mana. Saya pinjamin lantai ruangan saya. Jadi SKPD itu pasti datang karena saya yang undang. Nah, Ibu sampaikan. Baru langsung kita putuskan. Ini Ya, kamu bantu betul. ini bantu ini. Ya. Nanti gitu aja caranya. Siap. Jadi caranya gitu koordinasi di sini Bu. Iya. Sesama dinas saja mau undang dinas bisa nggak mau datang. Betul, betul. Tapi kalau pakai ruangan saya pasti dia datang. Kalau nggak datang dia tanya masalahnya apa. Cepat dan cepat. Jadi kita cepat solusi. Iya, cepat. betul. Ibu tinggal itu aja, Ibu bisa pikirin Iya. yang mana, bisa kayak kooperasi segala macam. Ibu bikin surat, kita akan undang. Dia waktu audiensi Ibu udah sebut maunya apa. Ya, betul. Nah, saya waktu tentukan tanggal audiensi, saya sudah panggil SKPD-nya hadir Ya. dampingi. Dia langsung selesai. Betul. Langsung selesai. Dia maunya gimana, bantu gimana. Jadi cepat gitu Bu. Kemudian satu hal lagi Pak, saya kebetulan suami saya komite di sekolah. Ini sekarang lagi rapat. Kebetulan saya sebenarnya ada PSN Pak, Buluran datang ke tempat saya. Biasa kalau PKK kan tidak ada dana sama sekali, tapi kita sudah turunkan untuk memberikan. Kebetulan banyak guru-guru yang sudah pensiun Pak di sekolah itu. Kebetulan itu ada 4 sekolah di sekolah kami di SD Pulau. 4 sekolah itu guru-guru sudah banyak yang pensiun, akhirnya mereka mengajar lagi dengan sistem honor yang hanya digaji sekian. Nah, ini solusinya seperti apa? Saya sebenarnya inginkan supaya jangan guru honorer yang masuk gitu Pak. Jadi menseleksi guru yang baru yang karena ini guru-gurunya sudah kadaluarsa, istilahnya udah guru tua kan untuk mengajar lagi. Sedangkan yang mereka pegang akhirnya kelas 6. Karena mereka yang pensiun ini banyak rata-rata guru kelas 6. Itu kan penting sekali menurut saya. Jadi maunya gimana? Iya, sebenarnya mereka yang sudah pensiun ya pensiunlah digantikan dengan guru baru. Itu tadi Bu. Honorernya Komite saya sudah diskusi sama Bapak Komite. Persoalan tadi kompetensi guru sekarang. Saya tidak tahu salah di mana nih membre. Guru-guru PNS sekarang ini banyak bagus, banyak juga yang membre. Sehingga ada yang dites, bisa kayak bahasa Inggris bisa contoh. Muridnya lebih bagus. Akhirnya apa yang dilakukan? Komite putusin kumpulin duit, membayar, mengkasih honor guru luar yang lebih bagus ngajar di dalam. Ya. Sedangkan ada kewajiban tatap muka 24 jam. Dan mereka tidak mau ngambil di luar jam kelas kan, masukin ke jam kelas. Akhirnya apa yang terjadi? Si guru tidak perlu ngajar, dapat jatah 24 jam. Betul. Yang ngajar guru honor, dia udah digaji mahal. Dari luar. Harusnya dia membayar dengan gaji dia membayar guru luar kan. Iya. Ini komite kumpulin duit bayar guru luar, dan komite bayar guru lagi duit. Jadi lucu sekali nih Jakarta saya bilang. Kalau itu udah apa gaji besar? Nah, sekarang kita lagi minta komite, tolong diseleksi. Guru mana yang tidak berkompetensi kita mau copot aja. Ya. Betul. Copot. Adik saya sudah 5 tahun, kebetulan S2 sampai sekarang belum PNS. Nggak bisa. Kalau dia masuk di 2005 pasti nggak bisa. Ya, betul. Ya. Jadi sudah konsep pemerintah pusat mengangkat guru honor jadi resmi pun itu salah. Iya. Saya sudah terlanjur. Saya di komisi 2, Bu, 2,5 tahun. Ngurusin ini seluruh Indonesia. Soal honorer ini. Iya. Makanya saya tahu persis kasus honorer. Soal tanah, soal birokrasi. Saya 2,5 tahun di DPR RI. Jadi saya ngerti masalah itu. Nah, honorer kerja setengah mati bagus. Bila jadi PNS, langsung membre setengahnya. Biarin, udah PNS. Nah, sama seperti sini kan. Kenapa kemarin tentang sini? Karena mereka punya aturan, kalau copot saya, tetap mesti kasih saya jabatan yang setingkat. Ya, semua tenang-tenang.
Udah kalau gitu saya ciptakan aja pada setingkat itu, tugasnya baca koran aja. Kalau ada nakal itu saya ciptakan nanti. Statusnya hebat, sama-sama eselon 2. Dan tugasnya baca koran, kasih saya laporan nanti. Enak aja kamu, udah kepada si copot rate A, mau pindah kepada B. Sama aja ngerusak di sini. Tapi itu begitu mental kita, budayanya. Masih. Jadi orang-orang baru ini bawa nggak pernah bisa naik, cuma tukar-tukar tempat di situ. Sampai dia pensiun sambung lagi. Sekarang kita nggak mau sambung. Kalau dia pensiun aja. Itu yang penting-penting ya, kebahagiaan atau apa gitu. Nggak bisa kebahagiaan. Jakarta orang pintar semua lagi. Terus biasanya orang pintar, dia tidak suka jilat-menjilat juga kan? Dan kita nggak temukan dia, kita nggak tahu orang pintar di sini. Makanya dengan ada lelang terbuka, jadi kita tahu. Ide-ide orang semua. Oh kan, saya nggak bisa kenal. Berapa puluh ribu pegawai. Saya juga baru kenal beliau hari ini. Kalau beliau bagus atau enggak, saya nggak pernah tahu. Tapi kalau ada kembali hasil lelang, beliau bisa tulis. Kalau saya jadi biro mental, saya bisa gini. Nah, kita bisa lihat dong. Dicek betul tidak. Kalau tidak, nggak bisa kenal. Itu masalah itu di situ. Makanya semua mesti lelang terbuka. Terus ada DPRD bilang, kalau itu sekali ya gubernur lagi dilelang. Saya bilang, ini goblok, saya mau ngomong. Gubernur lagi dulu masuk dilelang kok. Pemilihan langsung itu udah lelang. Itu udah lelang. Iya kan, gubernur lagi dulu udah dilelang. Itu dilelang sekali memang udah dilelang kok. Udah dilelang sama orang DKI kan, datang pilih kan. Iya. Ya kan lucu itu ya jawabannya. Makanya itu Bu, kita mesti banyak orang yang waras-waras juga, lebih banyak untuk masuk ke politik. Kalau nggak susah. Tapi yang saya ambil intinya sekarang, kita harus mengerjakan apapun senang hati. Dan targetnya orang Bu, targetnya orang. Targetnya orang. Iya dong. Jadi targetnya orang bukan targetnya kepentingan pribadi, bukan barang orang. Iya, tapi senang hati. Jadi semua kita bangun apapun untuk dia. Iya. Ya kita nggak berpikir kan, makanya kita kenapa bisa berpikir Marunda mau sekian hektar? Saya nggak berpikir itu. Saya hanya berpikir orang tinggal di tempat tidak layak, tinggal di rumah susun harus ada urunan. Kita apartemen itu mesti bayar IPR. Harus urunan. Urunan dia butuh duit. Terus kita pengen orang itu hemat ongkos transport. Kalau hemat ongkos transport juga hemat waktu. Supaya waktu sama keluarga lebih banyak. Yang habisin 4-5 jam di jalan. Nah kalau gitu di mana? Harus bangun tempat ada kerja dan perumahan. Nah, kita lihat yang cocok ya Marunda. Karena itu kita pikir mau kuasai Marunda. Kalau dulu kan lain kan. Lihat Marunda kita pikir aja untuk apa? Biarin aja pokoknya bangun proyek gitu loh. Jadi kita bukan dasarnya proyek, dasar kita tuh orang. Orang butuh apa baru dibangunkan untuk dia. Dia bukan bangun proyek dulu bukan. Nah sama seperti sekolah, belum tentu harus bangun sekolah banyak. Kenapa tidak hibah sekolah swasta saja? Karena kita ngomong jujur, lambang pendidikan Tutpuri Handayani punya siapa? Ki Hajar Dewantara. Perguruan taman siswa. Sekarang mana sekolah jadi apanya? Kan negeri bangun sekolah negeri bagus-bagus, bikin gratis lagi. Kolaps yang swasta. Ini apa? Kita otaknya proyek. Harusnya sekolah swasta yang punya hati seperti ini. Anda pakai nama Tutpuri Handayani lagi, udah bagus. Kenapa nggak hibah kasih dia saja? Supaya dia jadi besar. Kita tidak perlu punya sekolah, kita bukan bisnis kok. Kita cuma targetnya orang. Tapi kita target proyek, ya bikin sekolah, bikin rumah sakit, belum tentu perlu. Kayak sekarang rumah sakit swasta. Kalau Anda bisa 60% kelas 3, Anda mau berapa puluh miliar, saya hibah. Ya pas saya bikin rumah sakit ratusan miliar. Anda mau naikin tingkat, saya bantu. Naik tinggi-tinggi. Koefisien luas bangunan saya lepas. Kenapa mesti kita yang punya? Yang penting Anda mau sosial atau tidak gitu. Pada bisnis tentu beda. Nah ini yang harus kita ubah mental ini. Tapi bisnis itu kadang-kadang udah pengen kenyang. Ya, karena seragam. Pejabat juga sama Bu. Kalau mau seragam, kita kalau seragam bisa pikir dong. Wah kalau saya pensiun pengen punya bunga tiap bulan 5 miliar, saya kumpulin 1 triliun. Di DKI tidak susah. Ya seragam. Rusak. Sosmilnya juga lumayan 500 juta tiap bulan.
serahkan. Iya. Itu memang nggak pernah cukup. Ya. Tapi kita belum pernah lihat anak orang yang berjuang untuk orang lain, anak cucunya minta makan, nggak ada. Orang yang bekerja untuk orang banyak tuh nggak ada yang susah kok anak cucunya. Karena mentalnya udah bener. Mentalnya bener. Kalau anak-anak cuma dapat uang gampang itu, banyak juga nggak bisa jadi orang juga, nggak ngerti. Jadi racun. Nggak ngerti. Iya hidup ya. Mana pepatah Cina ngomong lah, sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kita belum bisa mengatakan nasib kita baik atau buruk. Jadi orang ditentukan waktu mau masuk ke liang kubur baru bisa tahu kamu berhasil atau gagal. Ya kan kunci di situ kan. Nah satu lagi kalau harta karun yang terbesar di dunia itu di mana? Di kuburan. Kalau jadi tangible aset, karena semua impian orang, hasrat orang nggak kecapai di kubur ke situ kan. Keserakaan orang semua. Iya. Jadi kalau jadi gali itu harta. Ingat itu ya, mungkin kita nggak akan serakah ya. Tapi kadang-kadang juga susah sih, kita kan diajarin kan. Di akhirat juga bisa disogok sih dewanya dengan duit. Malaikatnya boleh disogok kan. Kita bawa peti gitu kan. Ya kan? Jadi semua bisa kita sogok. Kenapa takut gitu loh. Jadi yang perlu kita takut itu kalau orang sudah nggak mau makan uang suap kita katanya. Ya sama masih mau terima suap, kita tenang-tenang saja. Saya harus geser ini. Ya. Jadi gini, terima kasih. Saya tunggu aja Ibu, kapan oleh proposal Nanti itu? saya akan koordinasi masalah bikin surat. Aku boleh minta gambar kumpul Pak? Ya, Nanti kita ada. Ya, kalau mau lihat ruang kerja Pak Hoji Bowo, saya bawa. Semua tahu. Mau lihat? Belum. Ayo kita ke foto di ruangan. Di luar. Ya, sambil ya di ruangan Bapak Bagus boleh. gitu kan? Di ruangan Bapak. Iya. Ayo Oke. di Ya, tempat. ya. Di ruangan Bapak terus ya Pak. Biar tahu. Proposalnya di